Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik mahasiswa kelas 4B Biologi. Hari ini merupakan pertemuan keempat buat kita, sekaligus pertemuan ke-15 untuk mata kuliah penilaian pembelajaran, di mana materi kita hari ini adalah menentukan nilai akhir. Tentunya materi ini sangat penting nantinya apabila adik-adik mahasiswa telah terjun ke dunia pendidikan sebagai pendidik. Adapun nilai akhir yang kita capai yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan fungsi nilai akhir, dan kedua, mahasiswa mampu menentukan nilai akhir. Nilai pada dasarnya adalah angka atau huruf yang melambangkan seberapa jauh atau seberapa besar kemampuan yang telah ditunjukkan oleh peserta didik terhadap materi atau bahan yang diujikan sesuai dengan tujuan indikator yang telah ditentukan. Nilai akhir atau nilai final merupakan angka atau huruf yang melambangkan tingkat keberhasilan peserta didik setelah mengikuti program pendidikan pada jenjang pendidikan tertentu dan dalam jangka yang telah ditentukan. Penilaian yang diberikan oleh pendidik dalam bentuk tes-tes formatif sebenarnya dimaksudkan untuk memperbaiki proses belajar mengajar dan untuk mengetahui sampai di mana tingkat pencapaian peserta didik terhadap tujuan instruksional yang telah dirumuskan dalam setiap pelajaran. Adapun tes formatif bertujuan untuk menilai prestasi peserta didik terhadap penguasaan bahan ajar yang telah diberikan kepada mereka selama jangka waktu tertentu. Akan tetapi karena tes formatif itu pada umumnya tidak sering dilakukan, maka untuk dapat menjaga kesinambungan penilaian dan hasil penilaian yang dipandang lebih mantap bagi setiap peserta didik, maka penentuan nilai akhir pada umumnya dilaksanakan dengan jalan menggabungkan nilai-nilai tes formatif dengan nilai tes sumatif. Adapun fungsi nilai akhir adalah penentuan nilai akhir setidak-tidaknya memiliki 4 macam fungsi, yaitu administratif, fungsi informatif, fungsi bimbingan, dan tentunya fungsi instruksional. Fungsi informatif adalah pemberian nilai akhir kepada peserta didiknya mengandung maksud bahwa pemberian nilai akhir ini berfungsi memberikan informasi kepada pihak-pihak terkait seperti pada orang tua, wali murid, wali kelas, penasehat akademik, dan lain-lain tentang prestasi belajar murid, siswa atau mahasiswa yang berada dalam asuhan dan menjadi tanggung jawabnya. Kemudian fungsi administratif yaitu menentukan apakah peserta didik layak dinyatakan lulus, kemudian menempatkan peserta didik pada bidang yang sesuai, kemudian memberikan gambaran prestasi. Sedangkan fungsi instruksional adalah memberikan umpan balik yang mencerminkan seberapa jauh peserta didik telah dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan. Fungsi bimbingan adalah memberikan bimbingan dan bantuan psikologis kepada para peserta didik yang memang membutuhkan. Selanjutnya, fungsi bagaimana faktor penentuan nilai akhir. Sekalipun antara lembaga pendidikan formal yang satu dengan lembaga pendidikan formal lainnya belum tentu memiliki kesamaan, namun pada umumnya kegiatan menentukan nilai akhir ini didasarkan pada 4 faktor, yaitu faktor pencapaian atau prestasi, faktor usaha, faktor aspek pribadi dan sosial, serta faktor kebiasaan kerja. Faktor pencapaian atau prestasi adalah faktor pencapaian ini dipergunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam menentukan nilai akhir
Sebab prestasi adalah pencapaian peserta didik yang melambangkan dengan nilai-nilai hasil pada dasarnya mencerminkan sejauh mana tingkat keberhasilan yang telah dicapai oleh peserta didik dalam mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan bagi masing-masing mata pelajaran atau bidang studi. Faktor usaha atau effort, di samping nilai-nilai hasil belajar yang dicapai oleh peserta didik, faktor usaha yang telah dilakukan juga perlu mendapat pertimbangan dalam rangka penentuan nilai akhir. Sekalipun misalnya seorang peserta didik hanya dapat mencapai nilai-nilai belajar yang minimal, namun apabila pendidik dengan cermat dapat mengamati sehingga dapat diperoleh bukti bahwa dengan nilai-nilai hasil tes belajar yang rendah itu sebenarnya merupakan hasil usaha yang sungguh-sungguh, artinya dia rajin dalam mengikuti pelajaran, tekun di dalam belajar dan sebagainya, maka selayaknya kepada peserta didik tersebut dapat diberikan nilai penunjang sebagai penghargaan atau usaha sungguh-sungguh dari peserta didik itu tanpa mengenal rasa putus asa. Kemudian yang ketiga, faktor aspek pribadi dan sosial. Karakter yang dimiliki oleh peserta didik baik sebagai individu maupun sebagai kelompok perlu juga mendapatkan pertimbangan dalam penentuan nilai akhir. Seorang peserta didik yang sekalipun prestasi belajarnya tergolong menonjol, namun akhlaknya tidak baik, indisipliner, dan sering membuat curang atau onar, perlu mendapat hukuman seimbang merupakan pengurangan nilai akhir. Kemudian ada yang keempat, yaitu faktor aspek kebiasaan kerja. Dimaksud dengan kebiasaan kerja di sini adalah hal-hal yang ada hubungannya dengan kebiasaan melakukan tugas, misalnya tepat waktu atau tidak dalam menyerahkan pekerjaan rumah, rapi tidaknya hasil pekerjaan tersebut, ketelitian dalam menghitung dan sebagainya dapat dimasukkan di sini, misalnya kebersihan badan, kerapian dan sebagainya. Selanjutnya, penentuan nilai akhir ini umumnya dilakukan pada guru yang akan mengisi buku laporan pendidikan atau biasa disebut rapor, atau mengisi ijazah atau STTB. Dalam praktek mereka telah dibimbing oleh suatu peraturan atau pedoman yang telah ditentukan pihak-pihak yang berwenang. Karena itu dalam praktek ini kita jumpai berbagai macam cara yang biasa digunakan oleh guru dalam menentukan nilai akhir tersebut. Cara penentuan nilai akhir pada rapor yaitu nilai akhir diperoleh dengan cara menghitung nilai hasil tes formatif, yaitu nilai hasil rata-rata ulangan harian dengan nilai hasil tes sumatif, yaitu nilai hasil ulangan atau UAS menggunakan rumus seperti berikut, yaitu NA, keterangannya adalah NA sebagai nilai akhir, F1 nilai tes formatif yang keberapa, kemudian banyaknya tes formatif yang dilakukan, kemudian bilangan konstan 2 bobot tes formatif atau 3 bobot tes sumatif, kemudian S adalah nilai sumatif. Contoh 1, kita ambil sebuah contoh, ulangan harian atau tes formatif pada mata pelajaran IPS dilaksanakan 4 kali dalam 1 semester, dan ulangan akhir semester atau tes sumatif dilaksanakan 1 kali. Lisa, murid kelas 9 sekolah menengah pertama, berhasil memperoleh nilai sebagai berikut. Nilai ujian akhir 1 ulangan harian 1 yaitu 6,5. Kemudian nilai ujian ulangan harian 2 7,5, nilai ujian harian 3 8, nilai ujian akhir keempat 7, nilai ujian akhir semester 8. Dengan demikian nilai akhir
yang didapat atau yang diberikan kepada Lisa adalah 6,5 tambah 7,5 tambah 8 tambah 7, kemudian bagi 4 karena melaksanakan 4 kali ujian harian, menghasilkan nilai akhir 7,25 tambah 16 bagi 3. Akhirnya nilai akhirnya adalah 7,75. Selanjutnya kita ambil contoh kedua. Nilai akhir diperoleh dengan cara menjumlahkan nilai tugas, nilai ulangan dan ulangan harian dan nilai ulangan umum dengan rumus N nilai akhir tambah X tambah Y tambah 2 kali pelajaran 4. Kemudian kita ambil contoh 2. Amar mengikuti ulangan harian sebanyak 4 kali dan mengerjakan 2 kali pada mata pelajaran sejarah. Ia juga mengikuti tes sumatif 1 kali. Nilai yang diperoleh Amar berturut-turut sebagai berikut. Jadi ini adalah nilai Amar, di mana nilai ulangan harian 1 7,5, nilai ulangan harian 2 8, nilai ulangan harian 3 8, nilai ulangan harian keempat adalah 7,5, tugas 1 7,5, tugas 2 6,5 dan nilai sumatifnya adalah 7. Berapa nilai akhirnya? Dengan demikian untuk dapat menentukan nilai akhir yang harus diberikan pada Amar, maka terlebih dahulu kita cari nilai rata-rata ulangan harian dan tugas. Maka X sama dengan 7,5 tambah 8 tambah 8 tambah 7,5 per 4 menghasilkan 7,75. Y, maka Y sama dengan 7,5 tambah 6,5 bagi 2, hasilnya adalah 7. Kemudian dimasukkan ke dalam rumus sehingga nilai akhir adalah 7,75 tambah 7 tambah 2 per 4 sama dengan 7,18 apabila dibulatkan menjadi 7. Selanjutnya kita masuk ke penentuan nilai akhir di STTB atau ijazah. Cara ini dipergunakan untuk keperluan pengisian nilai ijazah atau surat tanda tamat belajar. Di sini nilai akhir diperoleh dari nilai rata-rata hasil ulangan diberi bobot 1 ditambah dengan nilai hasil evaluasi tahap akhir atau EBTA diberi bobot 2. Jika dituangkan dalam bentuk rumus maka nilai akhir, kemudian jumlah nilai ujian harian, banyak ujian harian dilaksanakan, evaluasi belajar tahap akhir serta konstanta. Contoh, kita ambil sebuah contoh. Manda siswa kelas 6 sekolah dasar untuk ulangan harian 1 mendapat nilai 7. Kemudian ulangan harian 2 mendapat nilai 8, ulangan harian 3 mendapatkan nilai 9, sedangkan nilai ujian akhir semester adalah 6. Dengan demikian nilai yang diberikan kepada Manda adalah 7 tambah 8 tambah 9 bagi 3 menghasilkan 2. Nilai akhir adalah 8 tambah 12 bagi 3 sama dengan 6,66 apabila dibulatkan menjadi 7. Seperti ini hasilnya. Catatan, dalam pembulatan nilai-nilai akan dicantumkan dalam buku rapor atau surat tanda tamat belajar. Umumnya dipergunakan pedoman sebagai berikut. Masalah pembulatan, maka bisa dilihat di sini. Jika di belakang tanda desimal terdapat bilangan yang lebih kecil dari 50, dianggap 0 atau dibulatkan ke bawah. Kemudian yang kedua, jika di belakang tanda desimal terdapat bilangan yang besarnya 50, maka nilai akhir yang tidak dibulatkan, jadi ditulis apa adanya. Contohnya
6,50 tetap dicantumkan 6,5. Jika di belakang tanda desimal terdapat bilangan yang lebih besar atau di atas 0,50, maka dibulatkan ke atas. Contoh, nilai 7,75, nilai 5,75 dibulatkan menjadi 6. Demikianlah materi kita hari ini. Selamat belajar. Silakan.